warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Anugerah silakan pimpin doanya. Duduk siap. Siap. Duduk rapi. Rapi. Kita berdoa. Doa mulai. Siap. Beri salam. Siapa yang tidak hadir hari ini? Aktif. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita ice breaking dulu, ya. Ice breaking semuanya silakan berdiri. Bisa ikuti videonya nanti ya. Kita lihat dulu videonya. Apa patuh aturan 1, 2, 3. Ayo kak 1. Nah, ini karena sinyalnya lelet, jadi kita cukup biasa semuanya ikuti ibu. Jadi kita hari ini SPK-nya ada hubungannya dengan yang akan kita pelajari, yaitu tentang bangun datar. Jadi ada 4 bangun datar, yaitu persegi, persegi panjang, lingkaran, dan segitiga. Kita akan mempelajari 4 itu. Nanti kalau ibu bilang persegi, kalian tepuk sekali. Persegi panjang, tepuk 2 kali. Lingkaran, tepuk 3 kali. Segitiga, tepuk 4 kali. Oke, siap? Ingat, perseginya 1 kali, persegi panjang 2 kali, lingkaran 3 kali tepuk, dan segitiga 4 kali tepuk. Oke, sudah siap? Kita coba dulu. Persegi. Ulangi, masih ada yang belum konsentrasi. Persegi. Persegi panjang. Lingkaran. Segitiga. Nanti yang belum konsentrasi tepuk tangannya di depan. Oke, siap? Siap. Oke. Persegi. Lingkaran. Ada yang belum konsentrasi. Lingkaran. Persegi panjang. Belum konsentrasi. Kita ulangi. Lingkaran. Lingkaran 3 kali. Kita ulangi ya. Persegi. Persegi. Persegi panjang. Belum. Persegi. Persegi panjang. Sekali lagi, Bu tunjuk untuk maju ke depan ya. Persegi. Persegi panjang. Siapa tadi? Ayo ngaku. Ayo ngaku. Siapa tadi? Belum. Nanti Bu lihat. Segitiga. Anugerah maju. Tepuk cuma 3 kali. Harusnya 4 kali. Maju sini.
kamu nyebut bangun datar yang mana? Coba 1, 2, 3. Persegi, persegi panjang, lingkaran, segitiga. Terserah nyebut yang mana. 1, 2, 3. Terus lagi. Persegi panjang. Nah, siapa teman kamu yang tadi aku 3 kali? Pade. Nah, ayo kalian sekali lagi sampai konsentrasinya. Ingat-ingat coba. Ayo Fadil sebut bangun datar, terserah bangun datar apa. 1, 2, 3. Tepuk persegi. Dia sekali cuma dia lambat. Terus, Tepuk lingkaran. terus. Tepuk persegi 3. Oke, sudah. Makasih. Nah, hari ini kita akan silakan duduk. Hari ini kita akan mempelajari tentang bangun datar, ya. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini dengan mempelajari bangun datar, nanti kamu akan mengetahui bentuk bangun datarnya dan namanya serta benda-benda yang mirip atau bentuknya sama dengan bangun datar itu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa serta kegunaannya dari benda tersebut, ya. Nah, ini sudah dalam bentuk kelompok. Selanjutnya kita akan menyaksikan video tentang bangun datar. Nah, perhatikan ini ya. Pada suatu hari, seorang tukang bangunan mendapat sebuah proyek untuk memasang ubin di teras rumah. Perhatikanlah luas teras yang akan dipasangi ubin tersebut. Teras rumah tersebut ternyata berbentuk persegi panjang. Ayo kita hitung berapa jumlah ubin yang akan menutupi luas teras tersebut. Setelah dihitung, jumlah ubin yang dapat menutupi luas daerah teras tersebut adalah 15 satuan ubin. Nah, banyaknya ubin tersebut sama dengan luas daerah teras. Untuk menentukan luas daerah teras tersebut, dapat pula dihitung dengan cara mengkalikan jumlah ubin ke samping dan jumlah ubin menurun. Jumlah ubin ke samping pada teras tersebut ada 5 satuan dan ubin menurunnya ada 3 satuan, sehingga luas daerah teras tersebut adalah 5 kali 3 sama dengan 15 satuan ubin. Sehingga dapat kita ketahui bahwa luas merupakan banyaknya satuan yang dapat digunakan untuk menutupi daerah suatu bangun datar. Kemudian video selanjutnya tentang konsep bangun datar ini. Artinya bangun datar itu seperti apa?
Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bangun datar yang meliputi pengertian, macam-macam, ciri-ciri, dan sifat-sifat bangun datar. Yuk disimak. Apa sih bangun datar itu? Kira-kira apa ya? Pengertian bangun datar. Bangun datar adalah bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Bangun datar juga merupakan sebutan untuk bangunan-bangunan dua dimensi, sehingga bangun datar sering disebut sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Macam-macam bangun datar. Bangun datar meliputi persegi, segi panjang, segitiga, jejar genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, dan lingkaran. Ciri-ciri dan sifat-sifat bangun datar. Kira-kira ciri-ciri dan sifat-sifat bangun datar itu apa saja ya? Yang pertama yaitu persegi. Persegi panjang yang keempat sisinya sama panjang dinamakan persegi. Persegi. Pertama. Sifat-sifat persegi yaitu mempunyai sisi yang sama panjang, mempunyai 4 sudut siku-siku, mempunyai 2 diagonal sama panjang dan saling tegak lurus. Yang kedua yaitu persegi panjang. Segi 4 bersisi lurus yang keempat sudutnya siku-siku dinamakan persegi panjang. Sifat-sifat persegi panjang yaitu mempunyai 4 sisi terdiri dari 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang, memiliki 4 sudut siku-siku, dan memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Yang ketiga yaitu segitiga. Sifat umum segitiga yaitu mempunyai 3 sisi dan 3 sudut. Dipandang dari komponen sudutnya, segitiga dibagi menjadi 3. Jika salah satu sudutnya siku-siku dinamakan segitiga siku-siku. Jika salah satu sudutnya tumpul dinamakan segitiga tumpul. Jika salah satu sudutnya lancip dinamakan segitiga lancip. Selanjutnya, dipandang dari ciri-ciri panjang sisinya dibagi menjadi 3, yaitu jika 2 sisinya sama panjang dinamakan segitiga sama kaki. Jika 3 sisinya sama panjang dinamakan segitiga sama sisi. Jika tidak ada sisi yang sama dinamakan segitiga sembarang. Yang keempat yaitu jejar genjang. Dengan ciri-ciri sisi berhadapan sejajar dan sudut yang berhadapan sama besar. Yaitu trapez, sisi diantaranya sejajar. Dan cukup ya. Tadi dijelaskan tentang bangun datar. Pertama ada apa? Ada apa pertama tadi? Persegi. Yang kemudian kedua ada persegi panjang. Kemudian yang ketiga tadi ada segitiga. Nah, kalau lingkaran itu dia tidak memiliki sudut, tidak memiliki titik sudut ya. Lingkaran itu
tentang bangun data. Setelah ini masing-masing kelompok tentukan siapa yang menggambar, ya, siapa yang nanti akan menulis, kemudian siapa yang nanti akan mewarnai. Semuanya harus kebagian tugas, ya. Ibu bagikan kertasnya. Yang kelompok 1 membuat persegi. Ini ada kotak-kotak kecil, nanti memudahkan kamu untuk menggambar bangun datarnya. Jangan semuanya digambar seperti ini, ya. Artinya kalau persegi tadi apa? Semua sisinya sama panjangnya. Jadi kalau di atasnya 15 kotak, ke sampingnya juga 15 kotak, ke bawah dan ke samping kirinya juga 15 kotak. Paham? Begitu juga persegi panjang, sisi atas dan sisi bawahnya sama panjang, kiri dan kanannya sama panjang, tapi lebih pendek ukurannya. Kalau segitiga, tadi segitiga, ada segitiga siku, ada segitiga sama kaki, terserah kamu ambil dari tengah-tengah, garis, tapi kotak garisnya harus di tengah-tengah ya. Baru nanti digaris, baru nanti diwarnai. Begitu juga nanti dengan lingkaran. Lingkaran nanti harus bulat. Ya, harus bulat ya. Ambil titik tengah-tengah nanti, ya, dibuat lingkaran, kemudian diwarnai. Kemudian perintah keduanya yaitu kamu diminta untuk menjelaskan bangun datar itu mirip dengan benda apa di kehidupan sehari-hari. Paham? Ya, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit. Sebelum kita mengerjakan LKPD-nya, kita tepuk dulu, tepuk hebat namanya ya. Silakan simak videonya. Tulis dulu nama kelompoknya boleh. Tulis dulu nama kelompoknya sambil kita menunggu sinyalnya bagus. Nanti setelah selesai kelompok kamu maju satu orang untuk menulis di sini nanti, ya, untuk menggambar hasil gambarnya ini. Sekarang kerjakan itu dalam 10 menit harus selesai. Ya, 1, 2, 3, 4. Tulis saja kelompoknya. Ya. Jadi kebagian semua tugasnya, ada yang menulis, ada yang mewarnai, nanti ada yang maju ke depan untuk presentasi. Garis-garis. Kamu itu kotak paling tengah itu ya, titik konsen dulu. Ini tulisannya 1, 2, 3, 4, 5, 6.
garis tipisnya dulu, nanti kalau udah pasti baru. Garis dulu biar seneng warnanya. Sudah? Nah ya, silakan diwarnai. Tidak usah biar langsung warnai ya. Yang lain nanti mikir jawabannya nomor 2. Penggunaan bangun datar itu dalam kehidupan sehari-hari apa? Mirip dengan bangun datar. Saya kurang ini. Kerjakan dulu. 5 menit lagi ya. Nanti kalau kalian sudah selesai, ya ada, langsung tulis nih. Aku gunanya.
Sudah? Kalau sudah, sekarang karena semuanya sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik, ya, dan semua anggota mendapat perannya masing-masing. Ada yang menggambar, ada yang mewarnai, dan ada yang menulis, dan nanti ada yang akan presentasi. Kita tepuk hebat dulu untuk kalian semua, ya. Kita lihat videonya. Oke. Sekarang kita ulangi. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, hebat. Oke, bagus. Nah, sekarang kita maju ke depan dulu untuk kelompok berapa yang mau maju ke depan, silakan. Nanti yang maju ke depan, Mutia silakan maju. Nah, ini namanya pen pouch atau pen stylus. Jadi kita bisa tulis di sini, ya. Masih. Terus ngapusnya bagaimana? Ini ada menghapus, klik. Mau apa nulisnya pakai warna stabilo, warna apa ya, merah. Ya, hapus lagi, menghapus, pakai ulang. Nah, oke. Kita coba Mutia, maju Mutia. Tadi kelompok kalian tentang apa? Maju silakan. Mutia. Atau kelompok yang lainnya sudah siap? Anissa, maju. Oke, Anissa dulu. Oke. Kelompok 2 Anissa, bagus. Nah, tulis persegi panjangnya, gambarkan persegi panjang, gambarkan. 100 rapi, terus sini tas. Nah, Anissa, ini ada kecoret, jadi pencet menghapus. Anissa, pencet hapus. Oke, bagus, pencet lagi nih. Nah, sekarang ada ketemunya. Kelompok Anissa, kelompok 2 mereka mendapat persegi panjang. Di mana sisi atas dan sisi bawah sama panjang. Sedangkan kanan dan kiri sama panjang, tapi ukuran sisinya lebih pendek. Kemudian Anissa, apa tadi fungsi dari persegi panjang itu mirip sama benda apa? Mirip papan tulis, katanya fungsinya apa? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok selanjutnya siapa? Mutia, kelompok 4 silakan maju. Nah, silakan pegang. Menghapus. Oke. Nah, ikat. Kemudian kamu tadi gambar kelompoknya segitiga, Mutia. Oke, silakan gambar segitiga. Ya. Nah, sekarang hadap ke temannya, apa benda yang mirip dengan segitiga dalam kehidupan sehari-hari? Atap rumah katanya. Fungsinya apa?
untuk melindungi kita ketika berada di dalam rumah dan melindungi bangunan rumah itu sendiri. Oke, benar. Sekarang tepuk tangan untuk kelompok A. Kelompok selanjutnya, Raina. Ayo, hapus. Kelompoknya gambar tentang apa? Bangun datar apa? Persegi, silakan. Di mana persegi itu semua seginya, semua sisinya sama panjang. Nah, silakan menghadap ke temannya Raina. Sebutkan benda yang mirip persegi. Meja, fungsinya apa? Untuk belajar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 3, siapa yang maju? Silakan. Adil. Kelompok Adil gambar bangun datar apa? Lingkaran. Hapus dulu. Hapus. Jadi semuanya nanti bisa menggunakan tempat tulisnya. Ya, sekarang kita sikat. Oke, silakan gambar lingkaran. Ya, terserah lah itu lingkaran. Oke, ada ke temannya. Benda yang mirip lingkaran apa? Jam dinding. Jam dinding fungsinya untuk? Iya, oke, benar. Untuk belajar, untuk tidur, untuk makan, semuanya tahu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, semuanya sudah bisa, semuanya sudah bagus. Sekarang kalian mengerjakan latihan, ya. Ini pertanyaan ibu tulis di sini. Ibu bagikan kertasnya, silakan bagikan ke kelompoknya, satu orang satu lembar. Bagikan ke kelompoknya, tulis namanya, ibu tuliskan soalnya. Bagikan ke kelompoknya. Tulis namanya, ibu tulis soalnya. Ya, kurang satu. Nah, ini pertanyaannya. Apa bentuk favorit kalian? Ya. Dan jelaskan kenapa kalian suka dengan bentuk bangun datar itu. Silakan tulis. Waktunya 5 menit. Jangan lupa tulis nama nanti. Ini bebas jawabannya. Jadi tidak perlu sama dengan temannya. Bebas sesuai dengan pendapat sendiri. Tidak ada yang salah. Ya, semua jawaban benar. Silakan. Bebas ya. Apa bentuk bangun datar favorit kalian? Bentuk bangun datar yang kalian suka dari tempat yang sudah kita pelajari tadi, dan alasannya apa? Langsung jawab, nggak apa-apa. Langsung jawab saja, tidak apa-apa. Sudah?
selesai semuanya, boleh dikumpulkan. Ya. Sudah? Oke. Nah, sekarang latihannya sudah selesai. Tadi kita belajarnya tentang apa? Tentang bangun datar. Bangun datar yang pertama ada persegi, kemudian lingkaran, kemudian nah, oke, bagus. Nah, tadi kita sudah mempelajari bangun datar itu seperti apa dan luas yang ada di bangun datar itu, berarti yang ada di dalam gambar bangun datar tersebut. Di luarnya adalah bagian luar daerahnya, ya. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang keliling bangun datar di pertemuan selanjutnya, ya. Nah, hari ini pekerjaan atau tugas LKPD-nya sudah sangat baik, sudah bagus semua. Nanti Bu harap di pertemuan selanjutnya akan lebih baik lagi. Ada yang belum mengumpulkan ya? Tadi kita selain mengetahui bentuk bangun datar, kita juga sudah mengetahui bentuk benda-benda yang bentuknya mirip dengan bangun datar tersebut dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah,